Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Qulaidan wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini nama saya Insan LS Mokolinta, Insan Latif Syaukani Mokolinta, disingkat Insan LS Mokolinta. Dulu saya Kristen, ya. Saya mantan Kristen. Atau lebih jelas, ini nama Islam saya Insan Latif Syaukani Mokolinta, nama baptis dulu ketika saya masih beragama Kristen. Itu Wenceslaus. Saya lahir di Manado, 8 September 49, dan tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis, Depok. Tepatnya di depan asrama Brimo Kelapa 2. Terus menikah, istri baru 2, anaknya. Ini nomor telepon rumah, ada nomor HP saya, ada ini web saya. Ini belum habis, masih ada, ya. Nah, ini banyak, ya. Ini banyak. Kalau Bapak Ibu ikut kajian saya 2 hari itu, hampir semua tema ini akan terbahas, ya. Hampir semua tema ini akan bisa terbahas. Kita lihat judul-judulnya menarik atau tidak, penasaran atau tidak, kan? Kalau kita belajar Kristologi itu bukan mencampuri agama orang Kristen, tidak. Kita bicara Yesus, ya. Nah, itu Yesus adalah Nabi Isa, ya. Justru nama Nabi Isa, Yesus di Quran itu jauh lebih banyak disebutkan ketimbang nama Nabi Muhammad. Nama Isa Al-Masih Ibnu Maryam, ya, 60 kali disebutkan di Quran. Muhammad, ya, tertulis Muhammad berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Nggak lebih 4 bahkan. Yang kelima Ahmad. Ya? Jadi kalau kita bicara tentang Isa atau Yesus, sebenarnya kita sedang mengkaji, membahas bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu. Sama kayak ini, Maryam, Lut, kita Lut ya Lut, kita Amran ya Imran, kita Rubin ya Ruben, kita Ibrahim ya Abraham. Sama? Ada sama. Ya Salomo dan Sulaiman. Ya kan? Ada sama. Jadi Yesus dan Isa adalah serupa tapi tidak sama, hanya berbeda persepsi. Kita lihat Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Yehoshua. Yesus dalam bahasa Syria Yesus. Yesus dalam bahasa Inggris Jesus. Orang Indonesia bilang apa? Yesus. Nah, orang bahasa Greek katanya Yesus. Yesus. Orang Arab bilang Isa. Nama-nama tersebut punya kemiripan juga perbedaan dialek. Dan nama kita lihat nama orang dan tempat di dalam Alkitab milik orang Kristen banyak sekali berakhiran us, ya. Contoh Yesus, Kristus, Alexius, Antonius, Wenceslaus, nama saya dulu kan, Darius, Sius, Justus, Paulus, Markus, Matius, Nikodemus, Erasmus, Titus, yang gak ada tikus. Canisius, Catechius, Martinus, Narsus, Henricus, Julius, Franciscus, Saperius, Philippus, Bartholomeus, Efesus, Siprus, yang gak ada apa? Spiritus. Ya, nama planet, ya, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Sagittarius, Merkurius, ya kan? Us. Nah, perhatikan. Ya, makanya kita lihat ya, Antonius, Buangkus, Anton kan, ya kan? Alexius, Alex, betul kan? Nah, untuk Buangkus, apa yang terbaca ini? Yesus. Orang Arab bilang Isa, ya kan? Mirip kan? Apa itu? Selangkan
Kristen. Belum pernah kita melihat atau mendengar, oh itu agama Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse, mereka berdakwah kemana-mana untuk menarik orang-orang masuk ke dalam agama mereka. Belum pernah kan ada gitu kan? Itu ada tablik akbar orang Yahudi, tablik akbar orang Konfutse. Enggak pernah. Ada Islam dan Kristen, KKR, bikin keuangan rohani di lapangan untuk penyembuhan, ya kan? Cuma Islam dan Kristen. Gereja dibangun di mana-mana. Bahkan coba perhatikan di kota-kota besar, hampir setiap ruko ada 1-2 petak mereka sewa bikin gereja. Ya kan? Hampir setiap ruko ada 1-2 petak disewa bikin gereja. Mall, naik mallan ke atas setiap hari Minggu, hampir pasti ada kebaktian. Kalau dengar musik-musiknya nyanyi, udah itu dia, ya kan? Pendeta, misionaris, penginjil, mereka sebarkan ke seluruh dunia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwahkan agama mereka, karena mereka yakin hanya agama mereka saja yang benar, hanya agama mereka saja yang bisa menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Lah Islam juga kan begitu. Musola masjid dibangun di mana-mana, ustadz, kiai, dai, ulama kan juga disebarkan di mana-mana. Dalam rangka syiar Islam untuk mendakwahkan Islam ini, kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar. Menurut orang Kristen, semua kita ini bahkan masuk mereka kecuali pengikut Yesus. Kita gimana? Kita juga begitu kan? Semua manusia itu kafir, bakal kekal di api neraka kecuali pengikut Nabi Muhammad atau yang beragama Islam. Bahkan ada satu aliran ya, beberapa tahun terakhir namanya apa? Jil. Tahu Jil kan? Apa? Nah, jaringan iblis, jaringan Islam liberal. Menurut orang Jil ini, tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar, semua agama benar. Tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Al-Quran aja kitab suci wahyu Allah, semua kitab suci katanya wahyu Allah. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam yang bakal masuk surga, semua pemeluk agama yang masuk surga. Hanya jalan, cara atau teknisnya saja katanya yang berbeda. Nah, ya. Kira-kira gimana? Bisa nggak diterima ini? Semua agama sama, semua agama benar, semua kitab suci wahyu Allah, semua pemeluk agama masuk surga. Bisa nggak diterima pernyataan itu? Bisa nggak? Menurut saya ini satu pernyataan yang apa? Yang sesat dan menyesatkan, ya kan? Kalau semua agama benar, semua agama sama, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama. Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh kan Jumatan. Kalau semua agama sama, kalau semua agama sama, berarti tidak perlu ada istilah halal dan haram, ya kan? Nggak perlu. Kalau semua agama sama, kapan saja kita boleh menikah beda agama, anak-anak kita dilamar oleh mereka, monggo silakan. Asal agamanya benar juga kok, ya kan? Ya. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Hampir pasti semua masuk ke sana. Saya contohin. Ini gereja. Tahu nggak di mana ini? Ini di Bekasi, di pinggiran Jakarta. Coba lihat ini. Gereja panjang itu gereja semua. Batas dinding. Coba lihat, itu batas dinding. Satu sama lain itu tidak saling masuk, ya. Ini tidak saling masuk. Oh, udah penuh di sini, pindah sini. Penuh sini, pindah sana. Oh, nggak bakalan. Ini dia pulang. Karena berbeda shift. Ini ibadah hari Sabtu, ini hari Minggu HKBP, Kuliah Kristen, Batak Protestan. Nanti ada gereja Jawi khusus orang Jawa, gereja Pasundan orang Sunda. Kita nggak pernah dengar ya ada masjid Jawa, masjid Padang, nggak ada ya, masjid aja. Tapi kalau Kristen nggak bisa. Saya bilang ini kalau Yesus turun ke bumi, kira-kira dia masuk di mana?
Ditarik sana, tarik masuk ke mana? Yang jelas Bapak dan Ibu, Yesus kalian turun ke bumi, satu pun tidak bakalan dia masuk. Kenapa? Karena seumur hidup Yesus tidak pernah beragama Kristen. Agama Kristen itu agama buatan Paulus dan Barnabas. Nanti kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 24-26 kalau di Alkitab. Jadi seumur hidup Yesus tidak pernah tahu kalau agama yang dibawanya disebut Kristen. Tak pernah Yesus tahu. Yesus agamanya apa? Islam. Karena semua nabi kan, sejak Adam sampai Rasulullah Muhammad termasuk Isa, semua agamanya Islam karena mereka mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid. Makanya Bapak Ibu baca Al-Quran sudah menghatamkan seluruh Quran. Lihat terjemahan bahasa Indonesia. Pernahkah ibu-ibu dan bapak-bapak menemukan ada satu kata Kristen di dalam Quran? Kagak ada. Yang ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut-pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani. Iya kan? Kan Kristen. Maka ada kan buku saya tuliskan, ada bukunya itu berhadiah BMW, mustahil Kristen bisa menjawab. Itu ada buku saya paling tidak disukai oleh orang Kristen. Justru pertanyaan saya pertama, ada nggak tertulis di Alkitab Yesus beragama Kristen? Kalau ada saya kasih BMW saya plus 10 juta. Ada nggak perintah Yesus atau Allah masuk gereja hari Minggu? Kalau ada ambil BMW saya plus 10 juta. Ada nggak tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember dan perintah merayakan Natal? Ada nggak? Kagak ada semuanya. Tapi mereka amalkan. Tanya ibadah di gereja damai. Makanya orang betah di gereja. Bagaimana orang betah di gereja damai? Semua nyanyi-nyanyi pakai musik, ya kan? Sementara kan di masjid Jumatan aja masih bersih. Tapi memang ada satu kelebihan di gereja. Ya saya tahu karena dulu saya Kristen. Di gereja itu syahdu banget, tenang, nggak ada yang berisik. Apalagi dengan musik, rasanya merinding. Kalau kita kan cuma kadang-kadang musik ngobrol berisik. Bahkan kita mereka burung aja binatang betah di gereja. Makanya ada istilah burung gereja. Iya kan? Nggak ada kan burung masjid kan? Jadi burung aja tahu mana rumah ibadah yang tenang. Makanya mereka senang bersarang di gereja. Nggak ada burung masjid kan? Pernah saya dipertanyakan itu, saya bilang gini, sebenarnya burung gereja itu dulunya burung masjid. Burung gereja dulunya burung masjid. Kenapa burung gereja dihijrah ke masjid? Kenapa burung masjid itu dihijrah ke gereja? Karena burung ini ketakutan. Burung ustaz sama kiai kan dipotong. Oh, burung pastor pendeta kan dipotong. Ada petani gereja gitu. Oke, jadi burung gereja. Apa ibu sekalian? Kalau Yesus Injil dan Kristen, karena dua mereka kan. Kalau Yesus Injil dan Kristen agama yang rahmatan lil alamin berlaku untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Kenapa Allah masih mengutus lagi seorang rasul bernama Muhammad dengan membawa Quran dan agama Islam? Apakah Allah mengadu domba? Sudah ada agama yang rahmatan lil alamin kok diutus lagi? Kenapa Allah telah mengutus ini? Karena menurut Al-Quran semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka ini diutus hanya untuk kaumnya saja, tidak untuk seluruh dunia. Jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka ini ibarat nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal, ya kan? Dan periodenya juga sudah selesai, sudah kadaluarsa, iya kan? Sudah digantikan diteruskan oleh Rasulullah SAW, ya. Bukan sebagai agama lokal untuk orang Arab, orang Timur Tengah, yang tidak, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya surah 21 ayat 107. Inilah ayat emas orang Kristen, ya. Kalau dibikin ranking, ayatnya menduduki urutan tertinggi. Hampir semua orang Islam yang mereka Kristenkan menggunakan ayat ini. Dan kita lihat bahkan sampai hadis masuk Kristen
Yang suaminya sudah masuk Islam lagi ya. Asmiranda, ya kan? Asmiranda, suaminya sudah masuk Islam jadi pesantren, ada dagang pesantren, dia nggak ngaku. Mama Asmiranda yang ditarik masuk Kristen, ya kan? Dia di YouTube, penasaran banget di Manado. Dia bikin kesaksian di gereja kenapa dia memilih Yesus. Ternyata ini juga dia menemukan ternyata ini ada ayatnya seperti ini. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa kan? Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Bayangin aja, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya kalau mau selamat, jalan satu-satunya harus menjadi pengikut Yesus alias masuk Kristen. Karena kita tidak menjadi pengikut Yesus, tidak masuk Kristen, tidak mungkin kita akan selamat. Karena apa? Karena Yesus itulah jalan dan keselamatan dan hidup. Makanya mereka bilang begini, ini sudah pasaran. Orang Islam setiap hari minimal 17 kali memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh, berarti orang Islam itu belum, agama Islam bukan agama yang benar. Orang Islam belum berada pada jalan yang lurus. Makanya setiap hari minta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu kata mereka. Orang Islam dibohongi, termasuk Asmiranda. Kenapa? Karena jalan yang lurus itu kata orang Kristen, ngapain orang Islam minta-minta? Kan jalan yang lurus sudah Allah siapkan, siapa? Yesus. Karena di sini Yesus berkata, akulah jalan dan jalan hidup. Berarti akulah yang siratal mustaqim itu. Paham maksudnya itu? Jadi akulah yang siratal mustaqim. Dia orang Islam minta-minta, Yesus sudah ada kok, Allah sudah siapkan. Ini ada salah satu ayat ya, yang membuat Asmiranda gugur keimanannya dia masuk Kristen. Lagi Yohanes 3:16. Ini kalau dibikin ranking ayatnya nomor 2, ranking 2. Ayat-ayat gacuan andalan mereka. Katanya Islam ajaran teroris. Tapi kalau mereka kata ajaran kasih. Ya kan gitu kan? Ini kenapa? Karena begitu Adam dan Hawa makan buah khuldi, jatuh dalam dosa. Dalam pandangan orang Kristen, ya, semua manusia terlalu berdosa. Karena semua manusia terlalu berdosa bakal dihukum di neraka. Saking kasihnya Allah akan dunia ini, saking sayangnya Allah kepada manusia di dunia ini, diutuslah anaknya yang tunggal. Siapa yang tunggal? Siapa? Yesus. Gak bisa, Yesus diutus kemana? Ke dunia. Untuk apa? Mati berkorban di kayu salib untuk menebus dosa. Gitu. Jadi itu kan saking Allah sayang agar semua manusia di dunia selamat. Anaknya satu-satunya yang paling disayang bernama Yesus, ya, diutus ke dunia mati untuk berkorban menebus dosa. Ya kan? Lihat aja, siapa mana ada nabi seperti Yesus sampai dia rela mati salib untuk menebus dosa. Nabi lain, Nabi Muhammad kawin mulu punya banyak istri berarti berdosa kan? Tapi Yesus dia saking membela mereka, dia rela mati kayu salib untuk menebus dosa. Dia banyak sekali. Banyak orang Islam yang terkecoh. Pada hari ini saya bilang kepada orang, saya debat dengan orang Islam, ini bukan ajaran kasih, bukan. Ini ajaran biadab, sadis, bengis. Kok Bapak berani amat mengatakan? Iya, caranya. Tuhan ada Maha Kuasa. Iya. Kalau Tuhan ada Maha Kuasa, kenapa supaya dosa orang tertebus? Anak yang paling disayang satunya Yesus, Pak, disuruh bunuh di salib, dibikin tumbal. Supaya dosa orang tertebus. Berarti Tuhan Allah sudah tidak Maha Kuasa, tidak berdaya. Jalan satu-satunya korbankan dulu anak saya, dibikin tumbal dulu anak saya supaya dosa orang tertebus. Di mana letak kemahakuasaan Allah Anda ini? Ya kan? Sudah tidak berdaya dalam Tuhan Anda. Jalan satunya supaya dosa orang tertebus. Masa anak yang paling disayang satunya dalam Yesus terus dibunuh, dibikin tumbal. Kita punya anak satu-satunya, anak tunggal berantem sama anak tetangga, walaupun salah kita bela. Gak mau kita jadi bulan-bulanan kan?
Masa Allah anak paling disayang satu-satunya dibikin tumbal mati? Untuk apa? Tebus dosa. Jadi mestinya manusia berkorban untuk Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, masa Tuhan berkorban untuk manusia? Kan masuk akal, ya kan? Jadi sebenarnya adalah sadis biadab bengis. Tunjukkan mana ayat ini. Tunjukkan mana ayat ini tertulis dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Injil berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ayat ini sangat menentukan, kenapa hanya Yohanes yang menulis? Padahal ini bulan terbit Matius, Markus, Lukas itu kan ada ayat ini. Ini juga begitu. Oh, ini sangat menentukan. Oh, 4 penulis Injil itu cuma 1 yang nulis. Itu pun bahkan di bulan terbit 3 kok nggak ada ayat ini. Selamatkan mereka pakai apa? Kisah Rasul. Ini ayat emas juga. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada satu nama di kolong langit, yaitu Yesus. Bukan kepada Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Muhammad dan lain-lain, hanya Yesus. Makanya mereka setiap berdoa selalu dalam nama Yesus. Mereka lebih banyak minta kepada Yesus. Kemudian yang terakhir satu lagi ini, Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau mau selamat, ya harus percaya dulu Yesus apa? Tuhan. Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan, kita tidak akan selamat. Nah, menurut Alkitab, misi Yesus untuk seluruh dunia, menurut Al-Quran hanya untuk Bani Israel, ya kan? Nah, kalian, kenapa orang Kristen melakukan kristenisasi? Nah, ini biangnya. Ini yang menyebabkan orang Kristen harus melakukan kristenisasi. Jadi kalau orang mereka ganti tidak ada kristenisasi, itu bohong. Kita lihat ini ayat 2 ini oleh orang Kristen disebut amanat agung Yesus Kristus. Amanat agung berarti perintah suci. Kenapa disebut amanat agung? Karena begitu Yesus berucap seperti ini, dia naik ke langit, terangkat ke langit, belum pulang sampai saat ini, ya kan? Nggak balik-balik sebenarnya. Nah, Yesus ucap begini, karena ini, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti semua bangsa dibaptis, harus dikristenkan. Tapi menurut Injil Markus, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oh, berarti Injil ini harus disebarkan ke seluruh dunia, segala makhluk, semua bangsa harus dibaptis. Nah, berdasarkan 2 ayat ini, mereka yakin agama mereka agama yang rahmat dan ditauhid untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Padahal, apa lagi? Tahu nggak kedua ayat ini? Ya, ayat ini cuma adalah ucapan Yesus paling terakhir, detik-detik dia meninggalkan bumi. Detik-detik terakhir sebelum dia terangkat ke langit, dia berucap seperti ini. Mana ada orang kalau ditugaskan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, kenapa tidak awal dia mengaku, ya, diutus untuk seluruh dunia? Kenapa sudah detik-detik terakhir saja dia ucapkan seperti itu? Dan itu pun setelah Yesus mati. Seumur hidup Yesus tidak pernah dia mengucapkan. Seumur hidup Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa sudah mati, bangkit dari kubur, dia hidup 40 hari di bumi, pada hari ke-40 detik terakhir baru dia ucapkan nonsen. Tidak mungkin seorang diutus untuk seluruh orang semesta, tapi dia hanya mengucapkan hanya beberapa detik meninggalkan bumi. Itu mustahil. Kita lihat menurut Al-Quran, ya, cepat-cepat aja. Bayu aliku kita berbagi kematawa-tawa wal Injil warasulan kepada Bani Israel, dan dia mengajarkan kepada Israel kita beri matawa dan Injil dan menjadi rasul kepada Bani Israel. Al-Quran kan tidak Yesus rasul hanya untuk Bani Israel. Kita lihat dari surat ini, dan Isa tidak lain hanya seorang hamba
yang kami beri karunia kenabian atasnya, dan kami menjadikan sebagai teladan bagi Bani Israel. Satu lagi, kalian di dalam surat Az-Zukhruf ini, dan Isa tidak hanya surat ayat ini, ya ini surat As-Sof, ya, ayat 6. Kita lihat, ini adalah ya ucapan Nabi Isa. Yesus sendiri bersaksi, artinya begini. Ini ucapan Nabi Isa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Isa pernah berkata begini, dan yang lain ketika Isa putranya berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus mengaku dia diutus Allah hanya untuk Bani Israel, ya. Membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudah namanya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi justru yang mengatakan akan datang seorang rasul sepeninggal dia, yaitu nama Muhammad, yang mengatakan itu Yesus sendiri. Dan dia mengaku dengan jujur dan polos, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Kita buktikan ayat ini, pengakuan ini benar, Al-Quran itu benar. Kita lihat. Nah, Yesus punya murid 12 orang. 12 murid Yesus. Yesus perintahkan, silakan bawa kemana saja boleh, tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpan ke bangsa lain atau masuk ke kota orang sana. Ya, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia boleh bawa kemana saja, tapi tidak boleh menyimpan ke bangsa lain, tapi kepada umat Israel saja. Dan lebih menarik lagi ini barangkali sedikit lagi, Matius 15 ayat 24. Coba kita perhatikan, Yesus mengaku dengan jujur dan polos. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gimana? Yesus diutus. Berarti benar kata Quran tadi kan? Nabi Isa rasul hanya untuk Bani Israel. Terbukti Yesus sendiri mengakui dengan jujur dan polos, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Maka ketika saya beragama Kristen dulu, mungkin ada yang masih agama Kristen di sini, tidak pernah ada pastor atau pendeta berbicara di atas mimbar kata Yesus aku diutus hanya kepada orang Israel. Nggak pernah. Kenapa? Kalau pendeta atau pastor pidato atau di atas mimbar seperti itu, umatnya bisa ragu kok. Yesus untuk orang Israel, kita ini orang Indonesia. Dan lebih menarik ini barangkali, Bapak dan Ibu, Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Mana ini? Orang Kristen semua tidak pernah ada satu orang bisa mengakui. Saya ketika debat dengan pendeta, saya bilang, Pak, Injil ini dilarang oleh Yesus disebarkan di Indonesia. Mana mungkin ada ayat seperti itu? Kalau ada gimana saya? Mau nggak Anda masuk Islam? Ganti lagi, ya. Padahal begini, Islam lah orang tidak ada paksaan. Orang Kristen nggak mau bersumpah, berjanji. Oke, mau Anda berjanji berhenti jadi misionaris kalau ada ayat Yesus memberitakan melarang memberitakan Injil di Indonesia? Pikir nggak mungkin ada. Ayo coba mana? Nah, Kisah 16 ayat 6 dan 7. Kita lihat, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia kan? Memang tidak tertulis di Indonesia, tapi Yesus melarang memberitakan Injil di Asia. Berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dilarang, iya kan? Berarti betul kata Al-Quran tadi, Nabi Isa rasul hanya untuk Bani Israel saja. Yesus juga mengaku seperti itu. Nah, baik. Satunya Bible, tapi saya nggak bawa ya. Namanya The Five Gospel. What is Jesus really say? Apa yang betul Yesus ucapkan? The source for the authentic words of Jesus. Mencari ucapan Yesus authentik asli. Injil ini diseminarkan oleh 76 ahli dari seluruh dunia, dari berbagai universitas terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang Islam, ya, dari berbagai disiplin ini. Imam ahli berkumpul di Amerika, mereka membahas seluruh ayat-ayat Injil. Nah, kita lihat. Ayat ini berwarna, Injil ini berwarna. Kalau ayat itu dicetak huruf red, that's Yesus. Berarti betul ucapan Yesus, nilainya 3. Kalau dicetak huruf pink,
Ya, sure, sound like this. Ya, ini suara Yesus ya. Nilainya kuat. Kalau dicetak gray, well maybe. Nilainya 1. Kalau dicetak black, Jesus didn't say this. Artinya apa? Yesus tidak mengatakan. Nah, nilainya 0. Kita lihat ayat tadi, ranking 1 tertinggi. Akulah yang siapa sakit ke Yesus tadi. Kira-kira ranking gray atau black? Nah, kita lihat. Ini mereka sendiri yang mesti benarkan. Black. I am the way and I am truth and I am life, replies Jesus. No one can serve Father unless it is from me. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melayani aku. Ternyata aku mereka. Oh, Yesus tidak mengatakan. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Yohanes 3:16 ajaran kasih tadi. Kita lihat. God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not die but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan Anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya pada yang tidak binasa dan akan memperoleh hidup. Dan tentang ayat yang melakukan kristenisasi tadi, perintah membaptis semua bangsa tadi Matius 2:19. Red, pink, red, atau black? Yesus perintah membaptis semua bangsa. Red, pink, red, black. Kita lihat. You are to go. You are to go and make followers of all peoples. You are to baptize them in the name of the Father and the Son and Holy Spirit. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata ini pun diakui Yesus tidak mengucapkannya. Jesus didn't say this. There's been some mistake. Ada yang salah pada ayat itu. Gimana salahnya? Mereka memasukkan ayat Trinitas pada mulut Yesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mana mungkin Yesus mengajarkan Trinitas? Yesus mati tahun 29 Masehi. Ajaran Trinitas itu 300 tahun kemudian baru ada Trinitas. Yesus diangkat Trinitas jadi Tuhan tahun 325 Masehi, konferensi Nisea. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan tahun 381 Masehi. Sementara Yesus mati tahun 29. Mana mungkin ada orang mati tahun 29 bisa mengucapkan sesuatu yang baru disahkan diangkat tahun 300 tahun kemudian. Jadi Yesus diangkat, Roh Kudus diangkat jadi Tuhan ya secara aklamasi melalui muktamar kita. Jadi Yesus dan Roh Kudus manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tidak mungkin Yesus mengucapkan itu yang Yesus mati tahun 29 keluar dari mulut Yesus padahal baru 300 tahun kemudian baru ada ajaran Trinitas. Nah, sekarang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Red, red atau black? Ternyata black. He said to them, go to the whole world and preach the gospel to all mankind. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini pun black. Yesus tidak mengatakan nilainya 0. Dan terakhir kita lihat di sini ya, terakhir setelah seluruh Injil mereka seminarkan, mereka ambil satu kesimpulan ini. Makanya Injil ini tidak boleh masuk ke Indonesia. Walaupun cari di Gramedia nggak bakalan dapat. Saya belinya di Amerika, nggak ada di Indonesia, dilarang karena menggoncangkan iman Kristen. Kita lihat hasil terjemahan. Apa terjemahan bebasnya ini? 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by Him, according to Jesus. Artinya bebas apa? Terjemahan bebas? Berapa? 82%. 82% yang dianggap ucapan Yesus di dalam Injil sesungguhnya tidak diucapkan oleh Yesus. Menurut hasil seminar jadi luar biasa ya. 82% ternyata seluruh Injil itu bukan ucapan Yesus. Berarti seluruh Injil ada berapa persen ucapan Yesus? 15%. 18%. Dan 18%
saja ini tidak semuanya benar. Karena terbagi 4 kriteria, red, pink, green, black. Black, green, dan gold. Berarti seluruh Injil ini kurang dari 18% yang dianggap ucapan Yesus. Selebihnya. Tulisan-tulisan tangan manusia. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya kan? Dalam surat 2 ayat 79. Wawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyasaru bi thamanan qalilan wawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besar orang-orang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Tuhan untuk memperoleh keuntungan sedikit dengan perbuatan itu dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bicara tentang dakwah, gereja itu melatih secara khusus. Tadi yang mana yang bertanya ya? Mana ya? Iya, Mas. Di Kristen itu pekabaran Injil yang kita sebut dengan pemurtadan itu dilatih. Saya dulu waktu sekolah teologi, saya asli S1 teologi dan S2 teologi. S1 teologi saya Jakarta dan S2 teologi saya dari Institut Alkitab Teologis Bandung dengan program konsorsium dari Seminari Fuller Amerika. Saya hampir 20 tahun jadi pendeta. Saya mau kasih tahu, di sekolah teologi itu dilatih. Jadi ketika saya lihat yang di syuting oleh Antum itu namanya marturia. Gereja melakukan pemurtadan itu melalui tiga tugas gereja. Ada yang namanya diakonia, koinonia, dan marturia. Orang pikir selama ini cuma bagi-bagi Indomie. Itu salah. Yang berbahaya itu marturia, seperti yang waktu di shoot oleh Antum itu, bagian bukalah hati, Ibu, saya nonton itu kan. Bukalah hati. Kebetulan saya di Bimas Islam, saya di Kementerian Agama. Dulu saya di Bimas Kristen, sekarang saya di Bimas Islam. Saya dulu S2 teologi dan sekarang saya S2 IAIN. Alhamdulillah bisa lulus dengan yudisium cum laude. Dan doakan bisa segera dokter. Nama saya Yudi Mulyana, bisa banyak lihat di internet. Kembali lagi, jadi di sekolah teologi dilatih seperti yang kemarin itu disampaikan itu oleh Antum itu mereka sudah dilatih menghitung waktu berapa menit yang dia punya. Dulu saya kalau ketemu orang orang yang saya memurtadkan, itu saya sudah hitung. Ini saya ketemu dia berapa lama dalam bis. Kalau 2 jam ada tahapan lebih santai. Tapi kalau misalnya singkat seperti kemarin, itu langsung das. Itu marturia namanya. Itu berbahaya. Dan itu dilatih. Jadi setelah selesai mata kuliah itu, ya, namanya itu pelatihan kaum awam. Dilatih untuk memurtadkan. Setelah selesai materi itu dilempar ke masyarakat, praktek langsung. Nah, setelah langsung melakukan pekabaran Injil itu bikin laporan, Pak. Diketik dialog itu, nanti jawabannya ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu, dan dipelajari di mana menolaknya, kenapa dia menolak, kenapa ragu-ragu, termasuk kenapa menerima. Dibahas di kelas sehingga sistematis. Saya bisa praktekkan, ada misalnya seperti untuk anak-anak namanya buku tanpa kata. Itu dalam waktu 1,5 jam anak murtad. Dan itu dilatih seperti itu. Saya baru pulang dari Malaysia. Malaysia itu kan negara Islam, Pak. Tapi apa yang terjadi? Tahun lalu saya dapat berita 230.000 warga negara Malaysia meminta secara resmi kepada pihak kerajaan untuk dirubah KTP-nya jadi Kristen. Itu yang sudah bagus dalam sistem Kementerian Agamanya, namanya Kantor Jabatan Agama. Di sana di Malaysia itu tidak boleh berdakwah kepada agama lain. Kalau nggak kena HAM, kecuali Islam boleh berdakwah karena itu negara Islam. Tapi yang terjadi apa? Dalam waktu singkat 230.000 orang murtad. Jadi waktu nonton rekamannya Antum itu, saya nggak kaget. Itu namanya marturia. Itu perlu dibedah dalam waktu 2 jam membongkar gerakan kristenisasi. Saya bisa sampaikan secara ilmiah. Nah, kalau kita sekarang nggak berani, dikit-dikit takut HAM gitu, ya tidak heran. Anda tahu sekarang bagaimana kondisi Indonesia? Menteri Agama terakhir menyampaikan jumlah persentase umat Islam Indonesia itu semakin merosot. Kenapa? Karena umat Islam tertidur, terlena, tidak mau berdakwah. Orang pikir dakwah itu hanya dengan apa? Kalau diundang ceramah, dapat amplop, itu dakwah. Itu salah. Gereja itu setiap hari berdakwah. Mereka melatih. Jadi yang pemulung mendakwakan, memurtadkan pemulung. Manajer memurtadkan manajer. Setiap hari dilatih. Sampai saya dulu tidak bisa tidur kalau belum berdakwah. Dan itu akhirnya sekarang berdampak. Sekarang saya nggak bisa tidur kalau belum berdakwah umat Islam saya.
kadang-kadang saya nyewa angkot itu untuk berdakwah. Dan banyak orang yang tertolong dari umat Islam. Saya hitung naik angkot misalnya. Saya punya waktu berapa menit nih? 20 menit. Bagaimana caranya begitu 20 menit selesai, sudah masuk ke dalam tauhid dan dia kembali sholat. Jadi jangan takut. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Jangan takut dengan HAM. Sampaikan tinggal tekniknya. Perlu bijak. Sampaikanlah dengan lembut, dengan ramah. Rasulullah itu juga begitu berdakwah. Nah, apa hubungannya dengan yang Pak Haji itu sampaikan? Kita kan berdakwah itu kepada, mau berdakwah pada non-muslim, itu harus belajar kristologi. Gereja itu bisa berdakwah karena, contoh saya fakultas teologi kependetaan, bukan misi. Teologi itu banyak, ada misi, ada penggembalaan, pendetaan, saya kependetaan. Itu 2 semester Pak, belajar Islamologi, 1 tahun. Ada yang fakultas-fakultas lain, yang misi, itu bisa 32 SKS Pak belajar Pak. Maaf, saya bisa ngecek jangan-jangan Bapak baca Al-Fatihahnya tajwidnya masih salah dibandingkan mereka. Saya dengar banyak imam masih salah. Misalnya Al-Fatihah saja, mulai a'udzu, salah itu. Harusnya a'udzubillahi begitu. Al-Fatihahnya banyak, mereka bisa lebih bagus. Misalnya ketika ihdinas, kita kadang-kadang ihdinas. Harus ihdinas syiratal mustaqim. Harus begitu. Kita kadang-kadang sholat saja masih salah. Amin. Saya berangkat haji kemarin sebagai pembimbing ibadah haji. 2008 saya masuk Islam. 2009 umroh. 2013 saya bertugas dari Pak Gubernur Jawa Barat sebagai pembimbing ibadah haji dari Kloter 26 Kota Cirebon. Itu di sana ditegur jemaah Indonesia. Salah. Amin. Mereka yang belajar teologi Islam bisa pas. Amin. Itu betul. Nah, itu mereka belajar untuk memurtadkan kita. Jadi kita pun yang dimaksud Pak Insan tadi harus mengerti teologi mereka sehingga kita punya kartu as. Begitu ya Pak Insan maksudnya ya, tentang dia masuk Islam, kita sudah berusaha itu hidayah. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jangan pernah takut untuk dakwah. Kalaupun sampai mati, ingat baik-baik, mati itu asyik. Untuk secara sosiologis. Ustaz, sebentar ya. Ustaz, kebetulan saya punya anak. Anak saya itu kan Murtad. Boleh saya kan nanti kapan Saya di Cirebon jauh Ibu. Hubungi Pak Insan yang lebih dekat. itu enggak, Saya ini cuma membackup. Sebenarnya saya datang buat dia, cuman katanya telat. Karena saya prediksi ada orang yang nggak percaya, banyak miring. Makanya saya sampaikan marturia yang digelarkan betul. Saya memberikan apresiasi sangat. Gimana?